kuasa hukum dari saudara Kusnadi hari ini melaporkan penyidik atas ketidakprofesionalan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik saudara Kusnadi dan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Di sini kami menyampaikan bahwa kronologisnya saudara Kusnadi sedang berada di lobi ketika mendampingi Pak Sekjen Mas Hasto. Kemudian ketika sedang duduk di depan lobi dipanggil oleh penyidik yang bernama saudara Rosa Purba Bekti yang memakai masker dan memakai topi dan menyampaikan bahwa dipanggil oleh Bapak. Maka secara spontan saudara Kusnadi masuk ke dalam gedung KPK dan naik ke lantai 2. Ternyata setelah sampai di lantai 2 dilakukan penggeledahan, kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap barang milik saudara Kusnadi dan handphone Mas Hasto Kristianto. Di sini kita mau sampaikan bahwa telah terjadi ketidakprofesional karena kami menduga dengan cara kami sampaikan bahwa saudara Kusnadi seperti dijebak. Dan juga mengingat dari pasal 38 KUHP, penyitaan harus sesuai dengan disertakan dengan izin dari pengadilan negeri setempat. Kalaupun keadaan terpaksa itu harus dilakukan besok hari. Tetapi dalam hal ini rekan-rekan media juga semua mengetahui bahwa keadaan ini tidak dalam keadaan terpaksa, keadaan mendesak. Karena saudara Kusnadi ini sedang mendampingi dan tidak dalam keadaan buron atau apa, tapi saudara Kusnadi sedang mendampingi. Jadi kami menyayangkan tindakan ketidakprofesional penyidik dari KPK dan hari ini kita resmi melaporkan kepada Dewan Pengawas agar dapat ditindak sesuai dengan peraturan internal dan sesuai dengan undang-undang. Bang Kusnadi itu asistennya Pak Hasto berarti benar? Asisten Mas Hasto Kristianto. Ada berapa jumlah handphone dan tadi juga disampaikan juga ada catatan begitu dan juga agenda. Ya, perlu kita sampaikan bahwa catatan yang disita juga itu adalah buku catatan pribadi terkait dengan agenda partai PDI Perjuangan dan kami keberatan dalam hal ini karena itu merupakan agenda partai yang jadi catatan tersebut ya itu juga disita dan handphone yang disita 2 handphone milik Mas Hasto Kristianto dan 1 handphone milik saudara Kusnadi dan juga ATM milik saudara Kusnadi. Ada ATM milik pribadi dan semua ini tidak ada kaitannya dengan saudara Harun Masiku. Kita garis bawahi. Berapa kartu ATM dari 2 unit kemudian 2 kartu ATM dan juga pun handphone 3. Tadi jubir KPK sudah menyampaikan bahwa penyitaan itu sudah disertai dengan surat penyitaan sehingga tidak Saya pikir bahwa caranya itu yang tidak benar ya. Jadi saudara Kusnadi ini kan sedang duduk di lobi. Tadi teman-teman rekan-rekan relawan wartawan kan ada juga ya. Kemudian ada seseorang yang memakai masker dan memakai topi membisikkan bahwa dipanggil Bapak. Dan secara spontan saudara Kusnadi ikut masuk ke dalam. Menurut kami ini cara yang tidak profesional sekali. Seperti itu Pak. Ya. jadi ATM Tidak ada. Jadi ATM-nya Pak Adi ya. Ya, dan perlu kita garis bawahi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku ya. Dan perlu kita sampaikan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mendukung langkah-langkah hukum, penegakan hukum dan juga mendukung KPK. Beberapa statement beliau selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum kami PDI Perjuangan selalu mendukung dan terutama mendukung KPK. Mas, berarti Mas Hasto juga kepengen Harun Masiku ditangkap KPK? Tentunya kami dukung, kita sampaikan biar perkara ini menjadi terang benderang dan tidak lagi menjadi objek sebagai bahan politik. Ketika masuk tahun politik kemudian nanti isunya akan diangkat lagi. Dan itu adalah tugas penyidik, ya kan? Tugas penyidik memproses, menangkap gitu. Karena mereka yang punya kewenangan, ya. Kalau dari jadi handphone dari saudara Kusnadi dan saudara Sekjen PDI Perjuangan jenisnya sudah 600. 2 cc.
Dan juga pun kami melihat bahwa ada surat penyitaan itu yang di tanggal 23 April. Di sini kan terjadi namanya menurut saya pelanggaran terhadap proses surat penyitaan tersebut kan. Dan ini menjadi pertanyaannya. 24 April 2024 itu dilakukan oleh penyidik Rosa Purbobekti. Itu surat tanggal di surat perintah penyitaan yang tadi siap. Penggeledahan, surat berita acara penggeledahan. Jadi kelihatan ketidakprofesionalannya saudara Rosa itu. Suratnya pada penyitaan itu dibuatkan tanggal yang salah. Jadi saya nggak tahu apa dia lagi copy paste pada perkara yang lain untuk melakukan penyitaan itu. Pada prinsipnya juga ini kan si Pak Hasto ini kan dipanggil sebagai saksi nih. Kita tahu peraturan di KUHP mengatur mengenai soal penyitaan. Penyitaan itu harus izin dari pengadilan. Saksi yang harus diperiksa. Kemudian stafnya Pak Hasto ini datang ke situ hanya untuk mendampingi. Barang-barang miliknya pun disita. Itu ada kartu ATM, ada kunci rumah, dan macam-macam. Jadi kita keberatan tuh, udah tanggalnya bikinnya salah, penyitaannya nggak benar, gitulah. Jadi ini ugal-ugalan nih caranya nggak benar nih. Maka kita sebenarnya mendukung KPK untuk penguatan KPK. Tapi kalau caranya begini, ini kita sungguh menyayangkan ini. Maka kami keberatan sekali bahwa ini jelas adalah pelanggaran kode etik berat. Maka kami minta kepada Ketua Dewas untuk segera memeriksa yang namanya Rosa ini. Saya kira itu, ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kabar. Dua. Bang, sorry aja deh. Ambil datanya aja dulu. Iya. Gak apa-apa, nanti kita print lagi aja sebagai simbolis aja, ya. Gak apa-apa, taruh aja di sini. Ya. Ya. Ya, silakan. Bukan ini berarti dengan harusnya yang ini. Enggak, nanti aja besok kita lengkap. Oh, enggak, masnya perlunya apa rupanya? Sudah, KTP. Oh. KTP. Iya, dari PH. Ya. Ini ya, surat kuasanya juga kita lampirkan. Surat kuasa kita lampirkan. Biar sesuai. Ya. Oke, makasih ya. Sekalian Pak, begitu. Iya, besok kembali lagi. Oh ya udah, buat ini aja. Oke. Nanti besok saya ambil tanda terima. Ya. Makasih. Iya. Lagi foto ini teman-teman. Ya, boleh yang tadi jadinya udah diterima atau belum? Itu singkat aja, Mas. Berarti besok kesini lagi ya Mas? Ya, jadi secara administrasi kita sudah menyerahkan surat laporan dugaan ketidakprofesional dan pelanggaran etik dari penyidik KPK RI. Sudah diterima oleh staf. Nanti besok kita akan follow up lagi. Dan kami terima kasih buat rekan-rekan media, kita kawal bersama. Besok kira-kira- tegaknya demokrasi. Besok kira-kira jam berapa kesini untuk? Nanti besok kami pagi ke sini. Kami juga sedang mempersiapkan pra peradilan. Sudah. Besok akan masuk ya pra peradilannya. Nanti kita akan sampaikan segera mungkin. Kalau besok sudah siap, kita akan sampaikan pada teman-teman. Tapi dipastikan mengajukan. Kita akan mengajukan.